kasih kamu drama review dari Family by Choice. Iya, drama yang Mas sudah selesai tonton minggu kemarin, masih fresh banget. Nah, drama ini ya tayang di network JTBC sebanyak 16 episode dan selesai tayang di bulan November kemarin di tanggal 27. Yeay, main nontonnya cepet ya. Dan mudah-mudahan sampai selesai editingnya cepet juga ngasih ke kamu. Oke, sudah mau Natal nih, udah mau Natal. Oke, yang buat Mai sebenarnya mau nonton drama ini adalah siapa hayo. Lead male-nya yaitu Hwang In-yeop. Oke, Hwang In-yeop. Memang kenalnya udah lama banget, tapi semua dramanya Mai tonton enggak ya? Enggak dong. Iya, jadi enggak semua dramanya Mai tonton sih. Tapi sesudah ini Mai akan nonton semua. Tapi iya, Mai udah lama banget suka sama dia, terutama dari meskipun udah nonton dia di 18 Again, Mai mulai suka dia banget sih di True Beauty. Dan menurut Mai, dia ini mirip sama aktor favorit Mai, aktor number one-nya Mai, yaitu Lee Jun Ki. Jadi Hwang In-yeop itu kelihatan kayak anaknya Lee Jun Ki. Adik lah ya, adik kok anak sih. Karena waktu itu ada omongan kalau Hwang In-yeop ini adalah anak dari Lee Jun Ki dan IU. Tahu kan gara-gara drama Scarlet Heart ya. Dan di situ masih banyak shipper-shippernya Lee Jun Ki dan IU yang berterbangan. Salah satunya Mai gitu. Dan masih berharap banget ada sambungannya. Nah, jadi kita berasumsi Hwang In-yeop ini adalah anaknya mereka kalau mereka disatukan. Kapalnya udah tenggelam tapi sedih banget. Tapi mereka teman yang baik. Oke. Back to Hwang In-yeop mirip ya sama Lee Jun Ki. Nah, jadi memang yang bikin Pai itu suka banget sama Hwang In-yeop secara fisik ya, visualnya itu di bagian mata ke atas. Karena mereka lucu banget di situ. Aduh, gemes ya. Aduh, Mai itu tidak bisa menyembunyikan kesukaan Mai yang teramat sangat kepada Lee Jun Ki. Nah, tapi Mai jadi suka banget juga nih sama Hwang In-yeop. Apakah mendadak peringkatnya meningkat? Tapi Mai jadi suka banget. Bahaya ini ya. Ini agak bahaya. Oke, jadi Hwang In-yeop di sini berperan sebagai Kim San-ha. Dan semakin dia berperan sebagai Kim San-ha, Mai itu semakin suka loh sama dia. Kenapa? Ini gawat banget ya. Ini Mai mulai ketawa-tawa sendiri. Ini tandanya gawat. Oke, jadi sebenarnya ceritanya si Kim San-ha ini agak sedih ya. Dia terlahir di keluarga dengan 4 anggota keluarga, yaitu apa, oma, dia sebagai opa, dan ada adiknya. Nah, tapi sayang banget di umurnya masih muda, itu masih kecil banget, dia masih sekitar 8 tahun sepertinya ya. Nah, si San-ha ini ketika ditinggal berdua dengan Yo Dong-seng, adik perempuannya itu, tidak sengaja terjadi suatu kecelakaan di dalam rumah. Jadi si adik perempuannya itu meninggal. Nah, yang buat lebih sedih lagi, apa dan omanya San-ha, terutama sebenarnya omanya San-ha ya, dia itu tidak bisa menerima kenyataan kalau putri bungsunya itu meninggal. Dan kenyataan berikutnya adalah Kim San-ha itu berduaan dengan adiknya ketika itu terjadi. Jadi semacam omanya itu menganggap kematian adiknya itu karena kesalahan Kim San-ha. Nah, padahal San-ha kan juga masih kecil ya, 9 tahun, atau menjaga adiknya. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi gitu. Dan ternyata omanya itu jadi kayak labil banget ya. Jadi kayak mental health-nya terganggu karena itu. Dan suatu hari ketika ini nih, mereka kan karena ingin menghapus kenangan itu, mereka jadi pindah ke kota kecil di Hedong. Nah, di Hedong itu mereka tinggal di suatu apartemen ya. Dan ini Mai ceritain dari cerita San-ha dulu ya. Jadi suatu saat itu, nah itu
Ama dan Oma dan apanya itu jadi sering bertengkar ya semenjak kematian adiknya itu, karena omanya juga jadi sensitif, Mai bilang gitu ya. Dan suatu hari omanya itu pernah ngomong kalau benar-benar keluar dari mulutnya kalau dia itu meragukan Sanha. Jadi istilahnya dia benar-benar nyalain Sanha karena kematian adiknya itu. Dan Sanha mendengar itu, Sanha jadi sedih. Aduh, kasihan banget. Anak yang masih kecil gitu ya mendengar hal seperti itu, melihat orang tuanya bertengkar tuh kasihan banget. Oke, itu Sanha kecil. Sedangkan Mai mau cerita yang berikutnya adalah keluarga yang tinggal di lantai 2 di apartemen itu, yaitu Jong Chae-yeon yang berperan sebagai Yoon Ju-won. Dia tinggal di situ bersama apanya saja berdua. Jadi omanya itu sudah lama meninggal, dan si Ju-won pasti dianggap orang sebenarnya sedih ya karena masih kecil. Ju-won lebih kecil dari Sanha ya, waktu itu sepertinya 7 tahun. Tapi ya karena dia masih kecil 7 tahun, dia lebih muda dari itu ya, sepertinya dia masih di TK waktu itu. Oke, berarti Sanha waktu itu masih lebih muda lagi ya. Mungkin Sanha yang 7, Ju-won yang 5. Sebenarnya pokoknya di antaranya. Pokoknya mereka berselisih 2 tahun umurnya ya. Nah, si Ju-won harusnya dianggap, bukan harusnya dianggap ya, memang dianggap menyedihkan sih oleh orang-orang di sekitar dia. Tapi apanya, wah, peran apanya ini luar biasa. Apanya yaitu Yoon Ju-won family, tapi nggak ada apanya di sini. Sebentar, peran utama, oh benar sekali. Choi Won-young di sini yang berperan sebagai Yoon Jong-jae. Apanya ini melawat Ju-won sedemikian rupa sampai Ju-won tuh bisa dianggap, wah dia itu terlawat sekali ya gitu. Untuk seseorang yang tidak punya oma. Sampai ya ini kata-kata yang sangat menyentuh buat Mai ya, tapi adanya di ketika episode terakhir, ketika Ju-won ini bilang sama apanya, kalau nggak salah benar-benar di episode terakhir atau 2 episode terakhir, dia bilang, "Apa, terima kasih telah merawatku karena orang-orang jadi tidak menyangka bahwa aku itu tidak punya oma. Bahkan anak-anak yang punya oma itu rambut mereka berantakan ketika datang ke sekolah, tapi kau tidak pernah membiarkan rambutku berantakan." Dia bilang kayak gitu. Jadi wah, memang ya. Jadi di sini apanya Ju-won itu juga menjadi tokoh sentral di dalam cerita, dan juga menjadi tokoh sentral dalam kehidupan Ju-won. Jadi Ju-won bisa tumbuh menjadi putri yang baik meskipun tanpa oma, itu thanks to her dad, Yoon Jong-jae. Padahal nih Yoon Jong-jae itu hanya seorang sajangnim yang mengolah restoran kalguksu. Wah, Mai jadi pengen banget makan kalguksu gara-gara drama ini ya. Jadi mereka tinggal di lantai 2. Jadi pertama kali nih si Ju-won kecil ketemu dengan Sanha kecil. Ju-won adalah memang gadis yang ceria banget, dan dia langsung suka banget sama Ju-won dan menganggap dia oppa begitu. Dan hubungan mereka jadi dekat semenjak omanya Sanha itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah, meninggalkan Sanha hanya dengan Choi Mu-song di sini berperan sebagai Kim Dae-wook. Dia mereka juga tinggal berdua di lantai 3, di lantai 2 ada yang berdua juga, cuman Yoon Ju-won dan Yoon Jong-jae. Nah, jadi di situ hubungan pertama mereka. Nah, si Ju-won kecil itu ceria sekali ya, dia terus-menerus mendekati Sanha. Meskipun Sanha itu tidak mudah membuka hatinya, apalagi Ju-won itu adik perempuan kan. Itu jadi mengingatkan dia pada adik perempuannya yang sudah meninggal itu. Dan tapi Ju-won tidak pernah menyerah ya. Nah, itu sebenarnya membuat hubungan mereka jadi dekat. Nah, apanya Sanha sendiri adalah seorang polisi. Ya. Kim Dae-wook ini seorang polisi yang sebenarnya pangkatnya tidak besar-besar banget, letnan atau apa ya kalau tidak salah. Tapi dia sering berpatroli dan memang hidup dia banyak dedikasikan ke kantor kepolisian. Nah, benar omanya Sanha itu menyalahkan Dae-wook juga. Katanya, kau kan juga tidak ada di tempat ketika anakmu itu meninggal.
Ya, jadi saling menyalahkan seperti itu ya. Nah, ada orang ketiga yang mau ceritakan di sini, yaitu Bae Hyun Sung yang memerankan Kang Hae Jun. Sebelum Mai lanjut nih ya, Bae Hyun Sung ini mirip gak sih sama Park Bo Gum? Karena Mai merasa mereka agak mirip gitu ya. Kayak Bae Hyun Sung ini kayak adiknya Park Bo Gum lah ya. Apalagi kalian kalau lihat banyak ekspresinya Bae Hyun Sung di drama ini, ketika dia ngomong juga, dan ekspresi dia ketika ngomong terutama ya, itu mirip dengan Park Bo Gum. Hubungan apa mereka? Cocok logi Mai ya, nggak boleh gitu. Tapi beneran mirip ya ini menurut Mai. Oke, jadi si Kang Hae Jun ini juga sedih. Cerita dia ketika di masa kecil, dia tuh seumuran dengan Sanha ya. Nah, di masa kecilnya Hae Jun, dia itu sebenarnya omanya Hae Jun itu dijodohkan oleh seorang nenek ya. Nenek ini bekerja di restoran kalguksunya Jongjae gitu ya. Nah, si nenek ini menjodohkan Yoon Jongjae dengan omanya Kang Hae Jun. Omanya Kang Hae Jun yang bernama Hae Jun Kang So Hyun. Kamu menurut Mai dia ini cantik ya? Cantik. Nah, jadi seperti itu dijodohkan. Jadi pada suatu hari si omanya Hae Jun ini yang datang ke restoran kalguksunya Jongjae gitu. Nah, pada saat itu sebenarnya guys, Jongjae itu jatuh cinta pada pandangan pertama pada omanya Hae Jun. Nah, tapi masalah yang membuat mereka tidak jadi itu, salah satunya ya, Juwon itu langsung bilang, aku tidak mau punya oma. Dia bilang kayak gitu, tepat di depan wajahnya omanya Hae Jun. Nah, sedangkan sebenarnya omanya Hae Jun itu juga jatuh cinta pada Jongjae. Dan Hae Jun itu sebenarnya suka banget dengan Jongjae sejak awal. Ya, dia sudah suka banget. Dia sebenarnya berharap kalau omanya dengan Jongjae itu bisa menikah gitu. Nah, tapi suatu hari nih Hae Jun ditinggal oleh omanya, yang omanya bilang dia akan kembali tidak lama lagi. Tunggu saja. Hae Jun ditinggalkan bersama imonya alias tantenya yang lagi sibuk kuliah. Nah, ketika Jongjae tahu itu ya, sebenarnya Jongjae sempat ditelepon sekali oleh omanya Hae Jun. Dia sempat putus tuh hubungan mereka karena omanya Hae Jun tidak menggunakan nomor handphonenya lagi. Tapi suatu hari dia ditelepon, Jongjae ditelepon oleh omanya Hae Jun, dan omanya Hae Jun itu meminjam sejumlah uang dari Jongjae. Nah, itu dipinjamkan dan dia tanya, jadi kemana Hae Jun? Nah, akhirnya dia beritahu bahwa Hae Jun itu dititipkan ke imonya dan Jongjae menjemput Hae Jun dan dibawa pulang ke rumahnya. Jadi kata Jongjae, Juwon, kamu kan pengen punya upa. Bagaimana kalau Hae Jun ini jadi upa kamu sampai dia dijemput lagi oleh omanya? Nah, kira-kira kayak gitu. Tapi Juwon tidak sesuka itu pada Hae Jun, dibandingkan dia lebih suka sama Sanha sebenarnya. Ya, mungkin karena dia ketemu Sanha duluan juga ya. Selera memang Sanha ya. Oke, kayak gitu. Tapi Hae Jun jadi diterima di rumahnya Jongjae. Jadi dianggap anak angkat lah ya si Hae Jun. Dan akhirnya ketiga bocil ini, Sanha, Juwon, dan Hae Jun, yang berbeda marga, Kim Yoon Kang. Tapi mereka jadi bermain bersama dan tumbuh besar bersama. Itu dari kisah kecilnya. Dan berikutnya loncat ke 10 tahun mendatang. Ketika, kalau 10 tahun mendatang ya berarti waktu itu Juwon, bukan 10 tahun mendatang. Sepertinya juga loncat ke 10 tahun juga ya, ketika mereka di zaman SMA, ini sudah di SMA, ya 10 tahun ya. Berarti diasumsikan Juwon waktu itu 16 tahun lah, Mai bisa bilang ya. Dan Sanha dan Hae Jun 18 tahun gitu. Jadi Juwon baru masuk SMA, Sanha dan Hae Jun sudah di kelas senior, jadi kelas 3 udah mau lulus gitu ya. Dan di sini Sanha tumbuh menjadi
menjadi pria yang kutu buku dan pintar banget ya. Sampai satu sekolah itu tahu kalau dia itu pintar dan ganteng. Tapi jangan salah, bukan hanya dia yang ganteng, ternyata si imut-imut Kang Hejun itu juga tumbuh menjadi pria ganteng. Tapi yang beda, biasanya kayak gini ya, kalau daya tarik cowok di masa sekolah itu biasanya tidak jauh dari satu, pintar, dua, pintar main musik, tiga, pintar olahraga, benar? Nah, si Sanha kan pintar gitu ya, akademis ya. Hejun itu pintar di bidang olahraga. Jadi dia adalah salah satu star di sekolah tinggi. Di SMA Hedong dia bermain basket. Weh, keren. Jadi nih Sanha sama Hejun itu terkenal banget. Dan kasihan banget Juwon yang jadi anak kelas 1 ya di SMA itu. Dia malah menjadi si pengantar surat kedua opanya ini. Kasihan banget. Jadi Juwon juga sempat ngomong, dia bilang kayaknya nih kita harus bikin surat supaya kita menjadi satu keluarga. Jadi apanya si Yoon Jong Jae dan juga Kim Dae Wook, mereka itu bingung. Oh, kenapa kamu itu sampai ngotot pengen punya surat gitu ya untuk bikin pernyataan bahwa mereka ini satu keluarga. Jadi Juwon itu mengeluarkan banyak alasan yang tidak masuk akal sampai katanya dia mati dan segala macamnya. Padahal dia cuman kesel sebenarnya ya, nganterin surat terus ke Sanha dan Hejun. Dan ketika dia itu bilang dia itu adiknya mereka, toh gadis-gadis itu tidak percaya. Dia kan, mereka bilang, kalian kan marganya beda, apa maksud kamu adik? Ya kadang-kadang dia pun disinisin ya, dianggap Allah pura-pura aja kayaknya kamu itu jadi adiknya gitu ya. Nah, sering disinisin gitu juga. Jadi kasihan si Juwon ingin mencari jati diri gitu ya. Tapi toh dia mengantarkan suratnya juga. Dan Sanha dan Hejun itu tumbuh menjadi oppa yang protektif banget sama Juwon. Pengen jadi Juwon ya. Pasti opanya ganteng. Bercanda bentar ya. Oke, jadi kayak gitu cerita mereka di masa SMA kurang lebih. Tapi masalah mulai datang bertubi-tubi di hidup mereka, yaitu Oma Sanha yang meninggalkan mereka, kan udah cerita tadi, pergi ke Seoul dan akhirnya menikah lagi dan bahkan punya putri. Dan katanya dia akan membawa putrinya itu menemui Sanha, menemui opanya. Wah, Sanha marah banget kan. Istilahnya, kamu itu yang meninggalkan aku dan apa dulu? Kenapa sekarang kamu mau balik lagi ke kehidupan kami? Itu dari Sanha. Nah, si Juwon pun, nanti ya, Juwon main cerita ke titik terakhir. Nah, si Hejun juga ada masalah karena mendadak apa kandungnya itu muncul dan ingin membawa Hejun ke Amerika. Katanya, kamu kan bakat banget ya basket. Kalau kamu cuma sekolah, jadi tadinya Sanha sama Hejun itu cuma mau kuliah di Hedong, gak mau kemana-mana gitu ya. Jadi apanya itu bilang, kasihan banget bakat kamu kalau kamu cuma kuliah di Hedong. Dan juga apa kamu di sini Yoon Jong Jae itu kan gak ada uang, cuma membuka resto kalbuksu. Are you sure gitu kan? Kamu mau membiarkan bakat kamu tersia-siakan? Kira-kira kayak gitu. Jadi itu masalah mereka berdua. Dan akhirnya guys, terpaksa tuh Sanha sama Hejun kuliah di luar Seoul. Alasannya kenapa nanti kamu nonton sendiri, main gak mau cerita. Nah jadinya apa? Masalah Juwon adalah dia ditinggalkan sendiri. Mendadak dari pagi yang rame, tiap kali mereka sarapan itu berlima, tapi mendadak hanya tinggal dia dan apanya. Sedih banget kan? Dan itu terjadi selama 10 tahun sebelum akhirnya Sanha dan Hejun itu balik lagi ke Hedong. Well, jadi apakah menurutmu Juwon itu akan bahagia ketika melihat Sanha dan Hejun itu balik ke Hedong? Tidak, teman-teman. Jadi enggak ya, Juwon itu enggak bahagia ketika mereka balik lagi 10 tahun kemudian. Dan saat itu Juwon sudah menjadi sajangnim juga, dia membuka kafe ya, dia
pintar baking kue. Ya itu kemampuannya si Juwon gitu. Dan ada satu masalah lagi, bukan hanya penerimaan dia terhadap mereka berdua, dan masalah Sanha sendiri dengan omanya yang tidak selesai-selesai, masalah Haejun yang terus menunggu omanya untuk balik ya, dan juga dia yang selalu merasa terpinggirkan gitu dari semua hal. Pokoknya dia merasa dia yang terakhir lah ya tahu gitu. Belum lagi masalah Sanha itu suka dengan Juwon, dan Sanha menyatakan perasaannya pada Juwon. Gila. Nah, kata Sanha, aku sudah mendapat perasaan ini sama 10 tahun. Dia bilang kayak gitu. Dan Juwon apakah akan langsung menerima Sanha atau menolak atau bagaimana ya? Romance di antara mereka, ceritanya juga patut di-highlight di drama ini. Jadi keren banget menurut Mai, cerita tentang keluarga dan masalah-masalah mereka sendiri-sendiri gitu ya. Masalah romansnya Haejun, ada romansnya juga nanti. Romansnya Yoon Jong-jae, pencarian jati dirinya Kim Dae-wook, itu semuanya keren banget guys. Family by choice. Jadi gini ya, mereka bertiga tuh kan dianggap anak malang. Mereka bertiga adalah anak yang kehilangan salah satu orang tua mereka gitu kan. Tapi mereka bersahabat menjadi saudara. Itu persaudaraannya Sanha dan Haejun itu juga keren banget karena mereka sama-sama cowok kan. Nah, bagaimana mereka menyelesaikan masalah ketika ada ketegangan di antara mereka. Drama family by choice. Ini persahabatan Yoon Jong-jae dan Kim Dae-wook itu juga keren banget ya. Dua bapak-bapak ini, mereka jadi sering minum-minum. Tapi kadang mereka bilang, ayo kita hemat minumnya karena kita harus ngumpulin uang untuk menguliakan anak-anak kita. Jadi di sini jatuhnya mereka nyaris punya dua apa ya. Oke. Banyak wajah-wajah yang mungkin kalian kenal juga nih di drama ini. Salah satu peran yang cukup penting yaitu sahabatnya Juwon di sini, yaitu Park Dal. Dia ini menurut Mai ketika zaman SMA rambutnya panjang tidak secantik ketika dia 10 tahun mendatang dengan rambut pendek. Itu cocok banget ya. Cantik dia. Nah. Ada ini nenek itu ya. Peran dia juga lumayan meskipun kadang-kadang kesal ya dengan mulut dia. Aduh, omanya Sanha ini ya. Sanha kecil ganteng ini ya, Shin So-woo. Tapi tentunya kamu tidak akan asing dengan Juwon kecil, Oh Eun-so. Hampir drama yang Mai tonton akhir-akhir ini anak kecilnya itu dia. Mai udah cerita di drama review sebelumnya ya. Memang ketemu dia terus loh. Nah, Haejun kecil nih cute banget ya. Mukanya bulat. Iya. Apa kandungnya Haejun itu wajahnya tidak asing loh. Omanya Park Dal juga tidak asing sih ya mukanya. Oke, banyak orang-orang lain juga di sini. Episode ratingnya start dari 2,0-an ya di nationwide maupun di Seoul, dan akhirnya di episode 16 itu mencapai 3,7% di nationwide dan 3,9% di Seoul, which is okay, that's quite high ya. Kita lihat komen para user di Asian Wiki. Nah, ini yang Mai mau bilang, kenapa Mai jatuh cinta sama Hwang In-yeop ya. Gara-gara nih Kim Sanha di sini ketika sudah dewasa menjadi dokter. Mai suka banget sebenarnya sama profesi dokter ini, apalagi kalau Sanha. Hwang In-yeop ya memakai jubah dokter. Dunianya Mai langsung berwarna. Dia cocok banget ya, aduh jadi dokter. Nextnya tolong jadi dokter juga ya. His eyes shady but sharp with soft tone deep voice. Oke, ih gemes ya. Loving it so far.
Cheon visual. Sebenarnya ya, jujur aja nih, jujur, Mai itu agak kurang suka sama Jong Cheon karena suatu dan lain hal yang gak bisa Mai ceritakan ya. Tapi nih, menurut Mai dia ada peningkatan skill acting dari The Golden Spoon sampai ke drama Family by Choice ini. Ya, banyak banget peningkatan actingnya. Dan dia juga lebih cantik kalau menurut Mai di penampilan SMA-nya dengan Pony ya. Mungkin dengan Pony lebih cantik, mungkin. The child actors playing the younger main characters are so incredibly talented. Oh iya, anak-anak kecil ini, apalagi itu yang memerankan si Juwon versi kecilnya itu ya itu. Wait until 5 or 7 years later ya. Must watch. I cried almost each episode. Iya, sangat menyentuh sekali drama ini. Watch it. The drama of 2024, the actors is amazing from the beginning to the end. Karakter Haejun juga katanya amazing, well done, heartwarming, emotionally perfect. Wow, banyak banget pujiannya ya. Oke, memang keren banget nih drama Family by Choice. Mai mau ngajak kamu lihat review Family by Choice di tempat lain. Wow, di My Drama List itu mendapatkan 8,7 dari 10. Itu tinggi banget. Dan di IMDb mendapatkan 8,4 dari 10. Nanti di rata-rata 85 lah ya. Jatuh di tengahnya kan, 85 ya. Wow. Ini di Google nih kayaknya ya 4,8 dari 5 dong. Wow. Katanya dia nonton karena Hwang In-yeop. Yes. Itu daya tariknya ya. One of the best dramas I've seen in a while. People can be family even if they are not related by blood. I agree with you. Nah, ini sedikit spoiler ya. Pada akhirnya mereka semua jadi keluarga. Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Oke, Mai mengajak kalian berpikir ya. Mereka jadi keluarga nanti. Dia bilang gini, they have a lot of problems and they still try to live a normal life even when people say things behind their back. Ini benar banget ya. Overall, Family by Choice is a great drama. Jadi favorit. Remains number 1 in ratings di episode 11 dan 12. Wow. Nomor 1 loh. Mempertahankan kepopulerannya. Oh, jadi memang sebenarnya secara rata-rata ya, drama ini tinggi ya. Ini orang-orang suka sih. Nyaris tidak ada hal-hal negatif yang Mai baca sih. Oke, good job. Yep. Sedangkan di web Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan rating sebesar 90. Jadi berapa sih nilai yang akan Mai kasih untuk drama ini? Dan menurut Mai, drama ini Mai kasih rating sebesar 93. Jadi apalagi yang kamu tunggu? 93 itu tinggi banget ya. Mai ngasih drama ini tuh tinggi banget ratingnya. Karena sejauh ini Mai kasih rating itu hanya ada satu drama yang mendapatkan rating 94. Sebentar, Mai cek sekali lagi di rating by year. Sebentar ya. Ratingnya itu di tahun 2024 nih.
Oh ini Mai nggak tulis angkanya ya. Tapi setahu Mai memang hanya ada satu drama yang Mai kasih rating sebentar. Lagunya sudah habis. Sebentar. Salah pencet. Oke. Gimana ya yang Mai ada tulis angka-angkanya itu ya? Oh yang di handphone kayaknya ya. Let's see, drama-drama yang mendapatkan nilai 93 sampai 95 itu akan mendapatkan 5 bintang buat Mai. Jadi oke, karena ini sudah menjelang akhir tahun juga ya. Jadi coba kita cek ya drama di 2024 yang Mai kasih minimal 5 bintang. 5 bintang ya. 4,5 pun tidak. Itu drama berarti nilainya 93 sampai 95 gitu ya. That's Game, dan menurut Mai ini That's Game yang paling tinggi yang pernah Mai kasih nilainya 94 atau 95. That's Game masih yang paling tinggi. Dan setelah itu ada Lovely Runner, Love Next Door, semua yang 5 bintangnya. Queen of Tears, Welcome to Samdari, dan akhirnya ini masuk ke jajaran Mai, drama Family by Choice. Kalau yang 4,5 nggak cukup banyak ya. 4,5 itu ada Missing Crown Prince, Miss Night and Day, No Game No Love, The Story of Parks Marriage Contract, dan Wonderful World. Nah, itu drama-drama unggulan Mai di tahun 2024. Oke, jadi apalagi buat kamu ragu-ragu, nonton drama Family by Choice. Oke, ini lagu ini dinyanyikan Ha Sung Woon, As in Those Days. Mai mau bahas nih pemain-pemainnya, terutama Hwang In Young. Karena tahun 91, ganteng banget, Oke, pertama kali Mai ketemu dia di drama 18 Again di tahun 2020 sebagai Yoo Ja Song. Dan setelah itu nonton dia di drama True Beauty di tahun 2021. Ini dramanya Moon Ga-young dan Cha Eun-woo. Di sini dia sebagai second lead male, Han So Jun. Dan setelah itu nonton dia di drama Family by Choice di tahun 2024 sebagai Kim San Ha. Oke. He really did a great job in Family by Choice, you all. Iya, memang keren banget ya. He looks like Jung Yumi. He looks like Lee Jun Ki. Skillfully portrays the character Kim San Ha. His gentle voice, kind and polite manner. Iya dong. Oke, kalau kamu mau nonton drama dia yang lain, Mai saranin nonton 18 Again dan True Beauty terutama ya. Oke. Hwang In Young, next. Semua drama dia akan Mai tonton. Serius. Oke, next. Mai mau bahas Jong Chaeyeon. Jong Chaeyeon kelahiran tahun 97. Dia pertama kali main nonton dia itu di drama The King's Affection di tahun 2021 sebagai No Ha Kyung. Dan setelah itu main nonton dia di drama The Golden Spoon di tahun 2022 sebagai Na Ju Hee. Nah, di The Golden Spoon ini dia jadi lead female ya, bareng Yuk Song Jae. Mereka ketemu dia di Family by Choice di tahun 2024 sebagai Yoon Joo Won, dan di sini aktingnya udah bagus. Ya. Her performance in this gem Family by Choice is a standout. Oke. Nah, sampai di sini Mai mau kasih kamu drama review dari drama Family by Choice. Harus nonton karena Mai kasih ratingnya tinggi banget, 5 bintang. 5 bintang ya, catat itu. Nah, di watching list Mai, jadi ceritanya nih, Mai kemarin baru aja selesai tonton drama Spice Up Our Love. Tapi itu cuma spin-off dari drama No Game No Love.
Jadi cuma 2 episode. Jadi ketika Mai kasih reviewnya nanti, Mai kayaknya nggak perlu nampil. Suara aja kayaknya. Juga mau pendek aja reviewnya ya. Dan oke, ditunggu aja reviewnya. Terus Mai lagi editing drama reviewnya Perfect Family. Kalau nggak salah habis Perfect Family itu tinggal Dear Harry, habis itu Mai bisa edit yang ini. Jadi agak cepet kayaknya ya. Nah, di watching list Mai sebenarnya nih ada The Judge from Hell, Gangnam B-Side, Mr. Plankton, When the Phone Rings. Tapi Mai akan tunda dulu nonton The Judge from Hell-nya karena Mai mau ngejar nonton Weak Hero Class 1. Tapi kayaknya nggak perlu lah ya drama review dari Mai. Ini kan dramanya udah 2 tahun yang lalu. Kenapa Mai tonton? Karena katanya Weak Hero Class 2 itu akan tayang di bulan Januari. Atau correct me if I'm wrong, pokoknya udah deket. Jadi Mai harus nonton dulu yang Class 1. Oke, jangan kangen sama Mai, tenang aja. Karena banyak drama reviewnya, editing, posting. Editing, posting. Ya, tetap semangati Mai dengan kasih jempol kamu di drama review Mai. Pokoknya ada muncul di timeline kamu, please banget sama jempolnya biar Mai itu makin semangat untuk nonton, kasih kamu drama review dan editingnya ya. Dan juga jangan lupa kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Ya, karena Mai itu membahas segala sesuatunya tentang K-drama. Dan jangan lupa tentunya kamu subscribe di channelnya Mai, biar Mai juga makin semangat kalau lihat subscribernya itu nambah. Siapa tahu suatu hari Mai bisa afiliasi sama yang lain ya. Ketika drama review Mai itu sudah makin disukai. Viewsnya memang banyak banget tapi jempolnya kurang, please tinggalin jempol kamu. Oke, sampai di sini Mai mau bahas drama Family by Choice. See you in the next K-drama review by Miley. Annyeong. Merry Christmas.